Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rehan selalu meminta kepada teman-teman semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Di sini untuk device yang kita gunakan sesuai dengan apa yang ada di split code yang ada di Kotlin file ini serupa dengan nanti yang muncul di device ataupun juga di Android. Jadi dengan konsep ini kita bisa mengatur dan juga menampilkan dalam bentuk script seperti ini tanpa perlu ada REST file atau juga kalau di Java sebelumnya ada yang layout dengan file XML. Oke, kita lanjutkan karena kemarin ini di unit 1. Kita anggap unit 1 sudah selesai. Kita beralih ke seri selanjutnya. Jadi setelah dasar-dasar kompos sudah diselesaikan, kita masuk ke unit 2, di mana unit 2 di sini ada dasar-dasar Kotlin, kemudian ada menambahkan tombol aplikasi dan juga berinteraksi dengan UI dan status. Ini kalau lihat durasi 8 jam, 6 jam, 7 jam, jadi mungkin video ini selama itu, maka kita akan ambil beberapa saja, nanti teman-teman akan menyesuaikan dengan semua kondisi. Oke, sini pertama dasar-dasar Kotlin. Jadi kalau kita lihat yang unit 2 ya, unit 2 membuat UI aplikasi, mana ada 3 subchapter. Di sini ada dasar-dasar Kotlin, menambahkan tombol aplikasi dan juga interaksi dari UI dan status. Kita awali dari dasar-dasar Kotlin, kita bisa lewati ini, atau juga kalau misalnya mau belajar bahasa Kotlin dasar-dasar ada di sini, teman-teman bisa simak videonya. Oke, kemudian kita lewati ini, kemudian ambil overlap menulis conditional di Kotlin. Berarti kita akan mempelajari bagaimana caranya beberapa ekspresi seperti if, else, seperti halnya teori-teori pada umumnya ya dalam logic programming atau language programming, di mana kita bisa mempelajari if, else seperti apa bentuknya. Oke, kemudian beberapa ekspresi tadi ada if, else, ada when. Jadi di sini if, else kondisi ada yes, ada no. Berarti sama dengan bahasa pemrograman yang lain. Ketika syaratnya terpenuhi, dia kondisi seperti ini. Ingat ada val, ada var. Kalau misalnya tidak mau diganti variabelnya, kita bisa gunakan val. Kemudian ini function dan lain masih sama. Jadi kalau kita coba di sini if bla bla bla, maka hasilnya seperti ini. Jadi kalau ditaruh dalam fungsi main atau mana function, di sini main order vector spread if spread, maka terjadi apa? Oke, kita butuh hasilnya seperti ini. Oke, ini if else. Kemudian kalau ada else, if else ini buat serang ya. Oke, terus masih sama. Ini cabang else ini juga bercabang yang lain. Oke, sama seperti teori yang lain. Ini yang berbeda mungkin ada when ya di sini. Belum ada complex. Nah, ini seperti cache ya, cache option ya. Jadi kalau di Kotlin sini bisa menggunakan when. Pertanyaan when sebagai perintah keras karena akan memberikan input bacaan. Jadi when kondisi 1 dia akan menjalankan ini, kondisi 2 menjalankan ini dan seterusnya. Ini kalau diterangkan jadi when perfect hal atau di sini jika red dia stop sampai seterusnya. Kalau banyak tinggal enter ke bawah ya, nggak perlu pakai koma atau titik koma di belakang. Jadi selama dia enter maka terbaca banyak kondisi. Oke, terus ini lebih kompleks dalam pernyataan when. Oke, di sini menggunakan koma. Contohnya di sini if pernyataan is oke seperti ini. Kemudian yang ini when ini ada tambahan cuma else dalam isi pernyataan seperti ini. Oke, nanti yang bawah ini seperti ini. Oke, terus menggunakan koma untuk beberapa kondisi, untuk beberapa kondisi yang sesuai dengan isi yang sama. Kalau misalnya ada beberapa kondisi yang sama, maka cukup pakai koma di kondisi tersebut. Maksudnya ketika value-nya ingin sama dengan kondisi yang ingin dicapai, maka tinggal kasih koma seperti ini. Oke, di sini contohnya kalau dia 2, 3, 7, hasilnya seperti ini, dan ini seperti ini, else seperti ini. Oke, kemudian kalau ini cukup 2 sama else seperti ini. Kemudian ini kalau kondisi in, pada kunci in selain simbol koma, untuk mencoba kondisi seperti halnya array, jadi in, range start sampai range end. Contohnya di sini 2, 3, 5, 7, kemudian in 1 titik 10. Berarti syaratnya di sini kasih titik, bukan titik 2 tapi titik dan titik. Berarti titiknya dia memang 2 tapi bukan titik 2. Kalau titik 2 nanti malah seperti berikut ini. Nah, ini kayak gini. Ini titik 2, ini titik. Oke. Kemudian di sini ini when is, nah ini is. Kalau pakai is untuk membaca jenis data nilai yang dievaluasi, berarti nanti keluar nilai dari tipenya ya. This is type body 1, condition 2, body 2. Contoh di sini cabang lain di bagian sini join x 2, 3, 5, 7 in sama else. Kemudian kalau kasih is di sini is integer, maka is integer number not between 1 and 10. Jadi ada kondisi dengan is tipe data. Jadi ada beberapa berarti ya, ada yang bentukannya multi kondisi, ada in multi tapi any range dengan range tertentu, kemudian sama is dengan tipe data, sisanya else. Oke, kemudian di sini sama tinggal diuji coba. Oke, dan sama. Oke, kemudian kita cek yang berikutnya. If else when sebagai ekspresi. Oh, ini ada multi ya. File name sama if condition kemudian else. Ini ya.
dalam variabel satu statement gitu ya, satu baris, satu row. Oke, ini coba ekspresi. Oke, ini contohnya dan seterusnya. Kemudian ini file message dengan syarat seperti ini. Ini kalau misalnya mau jadi syarat dalam sebuah variabel message-nya, bisa seperti ini, atau bisa hapus semua pernyataan lain dan tanda kurung awal tetap dibiarkan nilai tetap di dalamnya. Oke, ini nilainya seperti ini. Seperti halnya satu statement di beberapa bahasa yang lain. Jadi kalau bahasa lain ada titik duanya, kalau ini cukup pakai spasi. Oke, kemudian function juga ini seperti ini. Oke, ini langsung tanpa kurung awal. Ini juga kemudian lainnya dari variabel message yang dituju sesuai syarat berikut. Oke, ini bisa dicoba. Terus juga kita cek kesimpulan. Selamat Anda teman-teman bersih. Oke, ini sudah saya baca sekian. Oke, kita tutup dulu. Oke, kondisinya seperti itu. Jadi kita bisa pelajari bahwasanya di conditional Kotlin itu seperti ini kedepannya. Kemudian banyak juga ya kondisi nullability kelas dan fungsi ekspresi lambda dasar-dasar Kotlin. Oke, di bagian yang udah kondisi tadi nullability, ini nullability kamu mau digunakan dalam banyak bahasa pemrograman. Mau berubah untuk teknologi nilai. Kalau pada nullability sebenarnya itu untuk mencapai keamanan nol. Oke, ini beberapa fungsi penilaian dan lain. Kemudian di sini conditional Kotlin if else. Oke, udah dan belajar pengertian, kemudian keamanan, kemudian juga operator panggilan non nol ya. Ini playgroundnya kita nggak ada ya. Kotlin playground ini harusnya ada di Kotlin ya. Oke, ini saya coba cari di Google. Kotlin ORG, Kotlin playground. Ini harusnya ada ini. Nah, ini ada. Oke, jadi kita langsung bisa mainkan dengan Kotlin playground tadi. Oke, di sini apa itu nol jadi satu dari nilainya nol sampai oke. Jadi kalau misalnya dia nol maka nilai itu nggak memiliki. Oke, terus seperti ini. Oke, terus seperti ini. Nah, ini karena memang ada perubahan bisa pakai var, kemudian nggak pakai file gitu, ada di unit 1 ini. Oke, nah ini seperti saya cek bahwasanya kita datanya, kemudian oke. Ini kalau dicoba di sini bisa di copy, kemudian kita cek di bagian ini berarti kalau dijalankan. Oke, tanpa ada hasil. Kemudian kalau yang ada outputnya kita copy yang ini, copy, kemudian kita cek di sini apakah ada output. Oke, ini outputnya 10 dan ini variable number, variable number 10, berarti di sini aja ketika numbernya diubah karena memang kalau pakai var ini pasti bisa dirubah ya. Number jadi 0. Oke, ini seperti bahasa pemrograman pada umumnya. Kemudian variable di sini sampai yang tadi ini agak panjang ceritanya, jadi di sini cukup jauh. Oke, terus bisa dibaca satu-satu. Kemudian seterusnya. Oke, untuk mempercepat waktu, percepat sampai ke bagian uji coba sini. Copy, kemudian paste di sini sesuai dengan perintah yang ada di sini. Nomornya dari variable length of name. Ini lainnya. Oke, itu datanya. String. Oke. Terus berikutnya kesimpulannya nol dan seterusnya. Oke, kembali ke selesai. Terus ada class object Kotlin, ada Kotlin. Kalau ada kelas ini pasti banyak memang function, ada pasti ada interpolasi karena memang terkait dengan object oriented programming. Oke, sampai terus kelas seperti ini. Sebenarnya kalau udah punya kelas berarti kita menggunakan satu file yang lain atau bisa juga dalam satu kelas ini ya, itu ada di teori kelas ini. Oke, terus berikutnya selain class. Oke, kemudian metode class. Kalau kita copy, tapi ini seperti versinya ada ya, harus ditentukan dulu kelas awalnya seperti apa gitu baru bisa jalan. Jadi kalau di sini nggak diketahui awalnya maka dia nggak bisa jalan, terus di awali dari kelas tersebut. Oke, terus menggunakan property kelas ini ditambahkan property. Oke, terus menentukan cara pembuatan objek class, melakukan objek dan menyiapkan objek tertentu untuk digunakan. Oke, kelas, kemudian terus hampir mirip dengan bahasa pada umumnya objek oriented programming yang lain. Oke, antar kelas, antar kelas. Oke, jadi seperti device mewariskan inherit seperti device. Jadi seperti halnya hukum waris, warisan extend atau juga inheritance.
kemudian visibilitas di sini. Oke, ini saya coba percepat. Terus ini properti, oke, terus menguji solusi. Jadi kalau kita kopikan semua file ini sesuai dengan masing-masing teori ya, ini kita uji. Yang keluar bentukannya di sini ada open, kemudian class white device, class smart home, oke, sama class range regulator sama main function, manggil beberapa class yang di atas. Oke, ini kalau dijalankan hasilnya ada di on, decrease di sini sampai ke brightness level is 2. Oke, terus berikutnya coba tantangan decrease, terus kalau misalnya di tes seperti ini dicoba di lab, kesimpulannya seperti ini. Oke, selesai. Kemudian tadi class jenis fungsi ekspresi lambda, jadi oke, optional fungsi dalam variabel. Oke, hampir sama dengan dasar-dasar di awal unit 1. Oke, ini bisa dibaca secara perlahan karena memang ini mau menyelesaikan 3 bagian produksi unit dalam satu pertemuan ini. Kalau saya cepat. Oke, kesimpulannya fungsi dan seterusnya, lambda dan seterusnya. Oke, kita ke praktek dasar-dasar ini. Oke, di sini ada lab cukup banyak. Di sini bisa pakai kode breakdown. Kemudian bahasan-bahasan yang tadi di teori sebelumnya. Oke, aplikasi seluler. Ini kita bisa coba di playground. Di sini, kemudian di running, hasilnya 0 ya. Seperti halnya yang di lainnya enggak ada sama sekali. Dan ini disuruh melengkapi fungsi agar seperti ini. Jadi seperti latihan. Jadi ujung-ujungnya itu ada kode solusi jawabannya di sini. Tapi untuk melengkapi atau ditantang setidaknya untuk membuat seperti halnya PNLN seperti ini bentukannya, outputnya seperti ini. Oke, terus praktik yang lain ada tiket film, outputnya seperti ini. Kemudian konversi suhu, ini outputnya seperti ini. Kemudian katalog lagu dengan khusus seperti ini. Dan ada warisan ya, ada birthday, judul artis dan seterusnya. Ini juga dipraktikkan profil internet. Ini juga outputnya dirasakan seperti ini. Kemudian consultant label seperti ini dicoba. Kemudian ada nama khusus. Oke, outputnya diminta seperti ini. Kemudian ini hasil resolusi dari semua atau jawaban dari pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 8. Oke, bagian tambahan bisa lihat di knowledge map atau peta pengetahuannya. Oke, terus apa selanjutnya ada kurs juga di sana lewati. Kita silakan mau diambil melengkapi batch di sini. Kemudian untuk di aplikasi kedua di sini menggunakan tombol ke aplikasi. Oke, ini kemudian ada praktik Android Studio-nya. Kita lewati installer, kita praktek langsung lihat. Di sini ada 9 prasyaratnya, menggunakan cancel button dan kode activity. Jadi contohnya seperti ini. Kita akan buat nanti ini activity ya. Oke, installer. Jadi saya akan coba buat yang empty activity seperti ini. Jadi ini saya close dulu, di keluarkan ya, ini dikeluarkan, terus ini juga nggak jalan. Oke, kemudian ini kalau mau di close seperti pencet ini. Kemudian ini saya close project. Kenapa ditutup ini ya? Karena akan menghabiskan dari sistem ya. Jadi sistem drive-nya atau di folder sistem kita akan terkuras kalau masih nyala. Close project. Oke, ini muncul, kita buat new project unit 2 atau apa jenis ini ya, dash roller. Oke, kita samakan dash roller. Kemudian ketika sekarang saya ingat kalau ini nggak multi bahasa ya, ini Kotlin. Jadi kalau ada Kotlin udah pilih yang atas. Next, di sini dash roller. Oke, kita finish aja langsung. Seperti biasa menunggu. Oke, ini activity Kotlinnya udah terbuka. Biasa kan, ya ini fitur di Android Studio yang baru tuh ada Gemini. Ini kita interaksi di sini, mau nanya apa aja saya jawab. Karena di diklaim Gemini AI ini mau lebih dari OpenChat. Jadi kalau secara jurnal atau artikel ilmiahnya ya. Oke, kita cek di sini, kita nyalakan. Kita pindah di sini. Oke. Oke. Masih keadaan loading ya. Jadi kondisinya kita di dash roller, seterusnya mode kata-kata creating mark sudah dash roller app. Jadi di sini kita akan coba activity-nya. Jadi preview-nya seperti ini. Yang pertama di sini kita review composable supaya bisa terlihat ya di bagian
splitnya di sini masih belum. Untuk server scriptingnya nanti kita akan ubah seperti bagian ini masih loading kita tunggu. Oke, ini scriptingnya. Jadi dari sini kita coba lebih sesuaikan lagi outline Java yang kita dulunya di bagian composable sampai ke preview ya, preview composable dan composable hapus fungsi dari preview buat fungsi ini dan versi berarti ini bagian composable dari preview preview fungsi base ini kita ganti seperti ini. Terus di dalam set konten, di dalam override konten ini set konten dashboard gimana di sini dashboard app kayak gini. Oke. Terus di dalam ini review composable bahwa apps ini kita panggil button and image, jadi function ini kemudian di bagian ini kita kasih modifier di bagian composable ini parameternya modifier kemudian untuk di bagian ini kita kasih modifier next stage dan juga lainnya center. Oke. Di bagian button and image di dalam berarti di dalam desktop live. Oke. Ini sudah ada yang perlu ditambahkan galerinya seperti halnya yang terjadi di sini. Kita kasih alt enter jadi supaya nambah galeri import plus MB7 juga enter. Ini bukan sesuai ini yang diperlukan. Pertama itu framework size dulu, baru setelah itu dan size sama alignment center ini kita kasih apa itu layout framework size sama work content size udah. Setelah itu kalau ini udah ada kita tulis coba alignment center. Oke. Nah kalau ditulis dia baru oke. Jadi dari bagian yang tadi UI alignmentnya dari sini ya work content size. Oke, terus ada yang tidak terpakai karena memang tadi dihapus dari hello world tadi. Oke, kemudian berikutnya letak vertikal kita bisa masukkan di dalam dash button and image kolom. Berarti di dalam dash image ini tadi kita tambahkan kolom di sini. Kolom di sini kita tambahkan function kolom. Dan di sini foundation layout kolom. Oke, di sini selesai. Baru berikutnya menambahkan tombol dengan ditambahkan di bagian string .xml tambahkan string dengan nilai roll. Jadi kita copy bagian ini string di dalam value xml ini values ini kita tambahkan roll sama roll. Oke, kemudian di sini minta import material 3 button. Kalau kita copy ini di dalam main activity yang align sama horizontal tadi ini jadi di bawah atau di dalam sini dalam sini yaitu button on click. Oke, berarti di sini paste di sini button paste ini minta import yang tadi material 3 benar. Terus di sini string resource sudah mengikuti. Oke, oke ini dikasih enter. Terus tujuannya apa nanti kita akan melengkapinya. Ini string resource dari ini resource. Oke. Berikutnya menambahkan gambar. Jadi download gambar dadu. Di sini coba klik kanan, open in new tab, download langsung. Di sini zip file, extract file tersebut berisi 6 file gambar dadu. Kalau kita open di download ini, di sini saya coba extract file kayak gini dalam sini. Oke, this image seperti ini. Terus nanti show full di bawah resource manager import variable seperti halnya yang sebelumnya ya. Jadi kita tambahkan dengan cara masuk resource manager. Jadi di sini resource manager kita tambahkan di sini terus import variable, kemudian kita ambil tadi yang dari download itu this image. Di sana this image-nya yang mana aja
temukan pilih 6 folder kamu ada dua kamu upload. Jadi foldernya diklik terus oke. Nah ini kan namanya. Kemudian masing-masing tidak perlu di setting, langsung di next. Kemudian import label, next. Kemudian import, masuk ke project ya. Ini label kita cek. Nah ini masuk 6 database atau 6 yang kotak tadi. Oke, kemudian menambahkan kursor image. Di sini ada yang bagian dulu tadi. String all. Di sini string all. Kemudian fungsi image ya. Jadi di sini tempatnya image. Jadi image, terus image-nya dikasih painter. Nanti dia minta foundation image. Oke, dari compose dia minta compose foundation. Di sini kita kasih syarat klik, image, copy, kemudian paste, painter. Nanti dari resource-nya juga minta import. Oke, dari satu. Kemudian image dari satu pas juga konten description satu. Di sini minta di sini kasih koma ya, kasih koma, enter. Oke, kemudian nanti hasilnya di sini kita perkecil. Di sini terus ada ini. Jadi nanti seperti itu. Nanti spacer di sini. Oke, ini jadi di antara kursor image dan button. Jadi di antara image dan button kasih spacer. Spacer ini salah satu dari import. Ini kita tulis tag. Oke, 16 dp. Oke. Review and click build and address. Review di bagian mana review build and address. Oke, gitu di loading kita dapatkan hasilnya. Oke, mirip ya dengan apa yang ada di sini. Oke, berikutnya membuat logika menjadi interaktif. Ini di button on click-nya kita kasih di sini on click text on button on click duduknya seperti ini, duduk sampai ini ya result random. Oke, kita masukkan di bagian to do ini result. Ini variable resultnya seperti itu karena di atasnya di dalam atau setelah parenthesis di sini. Oke, parenthesis enter result satu. Oke, resultnya sudah. Kemudian ikuti kita kasih variable member result seperti ini. Ini kita terus kondisi result. Oke, jadi kita ikuti yang bagian ini. Isi fungsi variable tekan fungsi table state of, lalu ini tambahkan fungsi remember. Oke, ini pertanyaan, ini pertanyaan, akan kita tulis di bawah pembuatan variable result, buat variable medsos ini, tadi di bawah ini, atau tadi masih ya, kita kasih ini di sini. Oke. Oke, kemudian di sini image kasih painternya ada satu dari image ke source. Oke, ini saya copy semua painter dan bagian ini. Oke. Ini satu string tidak boleh. Kita coba ini.
ini apa itu oh ini image. Oke. Kita gambar sini sekarang semua. Oke, ini cara keseluruhan misalnya di GitHub. Ini caranya kalau mau pakai Git kita langsung tinggal run. Ini kalau kita jalankan run di device kita ada kesalahan satu mutable state of. Ini membernya kita lihat di GitHub di sini di app kemudian sosmed di bagian Java dan buat kalian kalau kita lihat secara keseluruhan ini sama kalau kita copy access konten kalau itu copy sebagai apa possible sekarang sudah ada masalah di sini ada di sini ada sekarangnya kalau muncul konten nomor udah kita mau set lalu oke kita coba lagi kalau stop belum pakai SP karena tadi pakai DP kan ya jadi di atas kita kasih unit DP terus kayak DP lagi kalau di GitHubnya kayak SP. Oke, teksnya di sini bermasalah. Kalau kita kembalikan ke yang sebelumnya bermasalah di bagian ini kita fix kemudian di sini kita fix kita cek sesuai yang pertama kali kita ikuti di sini string roll. Oke, jalankan. Oke, sudah bisa terlihat di device. Nah ini seperti ini. Jadi layout button kita seperti ini. Bisa diklik. Selama diklik ini ada baru berubah. Nah, oke, wait. Oke, sudah selesai untuk yang bagian ini. Jadi kesimpulannya kita bisa baca bahwasanya di sini bisa pakai beberapa function dan juga tombol. Oke, selesai. Oke, lumayan untuk bagian dash roller. Kemudian juga masih di unit 2 kita menggunakan yang Android Studio. Jadi sampai pakai versi ini videonya bisa ditonton. Kemudian di sini data sheet, kemudian di sini font bisa diiklan. Kemudian ini bagian proses. Jadi bisa menjalankan aplikasi sesuai dengan berbagai seperti ini. Oke, menjalankan berbagai app, terus berbagai konsol. Oke, kalau kita jalankan program nanti di sana akan terlihat seperti apa pergerakan dari device yang kita jalankan. Kita coba jalankan lagi. Jadi di bagian berbagai ini di PTT. Bisa di download dulu filenya. Oke, bisa pakai awal dan seterusnya. Oke, bisa dipasang. Bisa dipasang dengan menerapkan ini. Touch. Just okay. Sudah kan di sini soal proses. Oke. Terus ada macam-macam. Oke, ini di sini saya sebarkan.
kita di stop, kemudian tebak TPE, kemudian oke, jadi hasilnya ya seperti yang ada di sini. Ada debugger sama konsol. Oke, di sini bisa diklik di bagian seperti ini. Lihat ya, seperti ini debuggernya, konsolnya tetap oke. Ini pemanfaatan debugger. Oke, selesai. Kemudian kita praktik perilaku klik melakukan live. Kemudian di sini sebelum live seharusnya yang sebelumnya yang rasanya coba diubah seperti ini. Kemudian oke, gambar selanjutnya seperti ini. Kemudian gambar durable apa disebut, jadi gambar durable dimasukkan, kemudian tambahkan dan klik ke XML. Apa saja ini faktornya di sini, nanti tambahkan string dan content description. Oke, kita coba sekarang dengan beberapa bagian pada bagian resource manager kita tambahkan import variable. Saya coba export atau di extract dulu, extract iya di filenya dan image. Oke, dan next, dan import. Kita lihat sudah berubah, ada beberapa elemen. Kemudian di bagian string XML, copy string yang sama ini menjadi elemen content, dan description sama my stringnya lemon. Kemudian buat seperti ini, teksnya ada juga ada string teksnya seperti ini masing-masing. Oke, berarti ada banyak ya di sini, kita ada solusi di bawah. Kemudian cara mengaplikasi siswa teks ini kita typing. Oke, pakai poin. Oke, kayak gini. Ini visual elemen app. Di dalam elemen app-nya komposisi seperti ini. Agak cukup overload, lumayan banyak ya, karena memang tiap ini harus proses. Oke, ini ada hasil paling. Kalau kita lihat ini implementasi kadang-kadang beda ya. Untuk soal di sini kayak tadi ya, kita punya SPN di sini, DP gitu. Kita lihat ikuti yang cara ini di sini di bagian awal. Jadi ada komposisi akan kita reviewnya, kita copy. Yang bagian yang tadi kita coba kasih komentar aja di review sampai ke bagian komposisi ini. Kita kasih komentar. Oke, lemon and place. Nanti yang ada disesuaikan di sini komposisi ini. Image. Ini gede. Oh, sorry. Di sini dipakai bagian komposisi ada map. Di sini komposisi app-nya ini ubah. Oke, dia seperti ini. Ini dengan adaption. Ganti elemen F di sini jadi elemen ada 10 di sini. Oke,
lemon ada 10. Satu, ini coba kita akan lemon ada 10, lemon akan skin. Kita coba lihat bagian terakhir aplikasi yang ada. Ini kalau di app di sini terus press di file book link linknya cukup banyak, bukan cuma ini aja, bukan description terus kemudian ini kita coba ambil dari sini kalian langsung package dari audio yang kelas yang mana deh, bukan bahas yang tadi ya, kalau dari sini kan tes dulu. Oke, dari tes roller sini package ini tadi dari lemon ada, kita ambil yang app-nya langsung lemon ada app, kita set konten update. Jadi di sini tadi itu tes ini tes semua app kita kasih gitu di sini terus lalu oke, ini saya kasih komentar di sini diganti jadi app dan app, kemudian di sini eksperimen kelas sampai bagian ini dan review app. Dari sini sampai ke bagian app. Oke, jadi yang perlu diperhatikan pada bagian import kelas, kemudian di sini ada kelasnya import juga, kemudian di sini juga ini bukan terus inbox, kemudian ada display, kemudian function, button default, kemudian edit, kemudian di sini button image edit, selesai di bagian demand. Kita nanti ke bagian demand. Oke, di bagian demand kita tambahkan beberapa bagian demand. Sini oke, ini bagian demand. Demand directional. Demand atau kita tadi kasih di sini. Ini lain kan ke demand. Sini resource value-nya di value langsung ya. Oke, ini demands kita kasih resource value-nya ini. Oke, kemudian bagian ke sini ada 10, kemudian 10 ini yang tadi captain-nya dia semua item, berarti di item-nya dia ganti sini semua style items. Ini saya coba hilangkan sini pasti style ini. Oke, terus di sini item-nya plus turun. Import dari connection home ya, jadi anda taruh di ini karena dari bekasnya SS roller ini dirubah ke sini, yang mana ada tetap ke sini. Jadi app-nya di sini plus app10 kita ambil UI 10, jadi color 10 type UI 10 color 10 di sini dirubah sesuai dengan yang ada di sini. Oke, ini jadi agak lebih banyak karena kita ganti hampir semua bagian. Ada beberapa
Red color, prevent all, sampai ke bagian ini. Kita panggil untuk masuk di timeline ini. Ini dia, jadi lebih banyak. Ini tadinya tampil seperti ini. Import, di sini berkas ini hanya terpakai ada beberapa saja. Jadi titik tidak ada, proses sudah ada, terus konteks juga sudah ada. Ini disesuaikan, ini bagian color juga disesuaikan agak lebih cukup banyak color di sini sampai ke bawah. Oke, ya colornya, terus hanya color scan. Type ini juga kita cek type masih sama, sama cukup rapi. Oke, jadi bagian ini color scan. Jadi kalau lihat color scan-nya, ada color light, ada light, ada dark. Color scan ada dua berarti. Ini harus dihapus dulu. Oke, sudah selesai. Kalau kita masuk ke drive ini, bisa diduduk dan loading. Kita cek prosesnya bikin new project ya. Sini style text foldernya, ada manifest, temnya harus dipakai sesuai ada di sini. Temnya yaitu underscore, temnya di sini pakai tem. Dan di sini oke, kita cek tem masih bersama dan mana ada, karena harus pakai yang new project dan mana ada. Oke, nggak apa-apa, dan berjalan dengan baik. Kita lihat di running device ini udah oke. Tap elemen print, harus di tapping, baru di minum, baru tulis. Oke, jadi ini alur minuman lemon. Oke, cukup banyak triknya. Jadi sudah menghabiskan lumayan banyak waktu untuk bagian ini. Layout selanjutnya, apa selanjutnya sampai ke quiz, tinggal diikuti saja. Kemudian yang bagian terakhir dari UI aplikasi, yaitu berinteraksi dengan UI dan status. Ada 5 aktivitas: compose, kemudian kalkulator titip, kemudian pengantar status di compose, menghitung titip custom, kemudian proses, kemudian otomatis, kemudian membuat aplikasi access. Ini cukup lumayan banyak. Setidaknya teman-teman nanti tinggal dipraktikkan bagaimana membuat ini semua. Tampilannya ada tampilan UI dan bisa diklik buttonnya. Tapi ini masih statis ya, karena memang membuat UI statis. Oke, saya rasa sekian untuk hari ini. Nanti dilanjut sampai ke ini selesai. Selanjutnya kita ke unit 3 ya, untuk menyelesaikan course atau pembelajaran dari Android Studio khusus untuk bahasa pemrograman Kotlin. Oke, ini cukup lumayan banyak dari teori sampai ke praktiknya ada. Jadi kalau semuanya diikuti dengan baik, pasti jadi developer yang lumayan cukup. Oke, mohon maaf kalau saya ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.